Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Setiap subjek, apakah itu perorangan atau sebuah organisasi, pasti mempunyai harapan atau ekspektasi, yaitu segala sesuatu yang baik yang kita pikirkan akan terjadi. Tetapi apa yang kita pikirkan itu tidak selalu menjadi kenyataan. Perbedaan antara harapan dan kenyataan ini seringkali membuat manusia tidak puas atau tidak bahagia. Perbedaan antara harapan dan kenyataan ini bisa terjadi dalam hubungan antar keluarga, dalam pekerjaan atau usaha kita, dalam studi, pelayanan, bahkan dalam gereja. Dalam kaitannya dengan gereja, tentu kita juga memiliki pengharapan agar gereja kita menjadi gereja masa kini dan tidak menjadi gereja masa gini, yaitu suatu ungkapan kekecewaan, kesedihan, keheranan atas apa yang terjadi dengan gereja. Gereja adalah tempat ibadah umat Kristen. Kata gereja berasal dari kata Yunani eklesia yang berarti dipanggil keluar. Sehingga gereja menunjukkan kepada persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan. Sesuai dengan perkembangan zaman, tentu gereja juga perlu mengikuti perkembangan yang terjadi agar tetap menarik bagi semua generasi yang ada. Misalnya gereja harus beradaptasi dengan berbagai tantangan seperti teknologi dan tantangan sosial. Pelayanannya telah berkembang memanfaatkan teknologi digital dan dapat menjawab kompleksitas zaman dan membuat kegiatan-kegiatan yang kreatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Tidak dapat disangkal, gereja masa kini sudah menggunakan teknologi seperti aplikasi gereja, aplikasi firman Tuhan, sound system yang canggih, ibadah online untuk menjangkau jemaat, dan sebagainya. Namun demikian, gereja harus tetap fokus pada misi dan tugas utama sebuah gereja, yaitu yang pertama, membangun persekutuan yang kuat antar jemaat dengan fokus pada Kristus, bukan hanya pada gedung gereja dan kemajuan teknologi. Kedua, membawa umat Kristen pada kelahiran kembali sebagai anak-anak Allah melalui iman kepada Kristus, bukan pada sakramen atau simbol gereja. Ketiga, menyatakan Kristus kepada dunia melalui kesaksian hidup dan ajaran Injil. Keempat, melayani sesama dengan memanfaatkan segenap anugerah dan karunia yang ada untuk membebaskan manusia dari egoisme dan dosa. Bersama ini, beberapa pengharapan yang tidak menjadi kenyataan untuk menjadi sebuah gereja masa kini adalah: yang pertama, di gereja, jemaat diharapkan bertumbuh secara kualitas dan tidak hanya kuantitas atau jumlahnya saja. Tetapi pada kenyataannya, gereja bertumbuh jumlah anggotanya, tetapi tidak diikuti dengan pertumbuhan rohani yang signifikan. Bahkan penambahan jumlah anggota terjadi karena perpindahan dan bukan karena keselamatan atau pertobatan baru. Kisah Para Rasul 2 ayat 47, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Yang kedua, gereja saling menghakimi dan menjatuhkan. Gereja seharusnya tidak hanya menjaga kesatuan dan persatuan internal jemaatnya saja, tetapi juga menjaga kesatuan dan persatuan dengan gereja lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Gereja harus saling membantu dan saling melengkapi. Gereja disebut sebagai tubuh Kristus karena Kristus mempersatukan semua anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus mempunyai keterikatan dengan umat Kristen lainnya dan tidak menghiraukan latar belakang, ras atau pelayanan, seperti di 1 Korintus 12 ayat 25. Yang ketiga, gereja tidak memberikan pengajaran yang komprehensif. Gereja kita harus memberikan pembinaan yang lengkap dan menyeluruh bagi jemaat. Tidak hanya secara teologi, tetapi juga melalui pengalaman rohani, pembentukan nilai-nilai dan etika Kristen, serta persiapan untuk melayani di masyarakat. Misalnya, gereja harus memberikan pengajaran mengenai sakramen perjamuan kudus sesuai maksud dan tujuan Alkitab. Kita tidak boleh menyepelekan sakramen perjamuan kudus karena perjamuan kudus adalah suatu kegiatan yang sakral atau suci. Tetapi kita juga jangan memagiskan roti dan anggur karena benda-benda itu hanyalah sebagai lambang dari sebuah sakramen. Kesembuhan bisa terjadi sewaktu orang mengambil bagian dalam perjamuan kudus, tetapi bukan roti dan anggur yang menyembuhkan, melainkan iman orang tersebut kepada Yesus lewat kematiannya di kayu salib, seperti di Lukas 22 ayat 19-20. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, ingatlah bahwa Tuhan hadir dalam setiap gereja yang berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh karena itu, setiap jemaat harus setia, semangat, dan sukacita beribadah di gereja.
Ibadah yang sejati akan membawa perubahan dalam kehidupan kita menjadi manusia baru, sehingga kita boleh menjadi saksi Kristus yang memuliakan namanya. Selamat menjadi jemaat masa kini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat rohani dan sehat jasmani.